Edin Dzeko klarifikasi pernyataan soal perpisahan dengan Inter. Edin Dzeko menggelar konferensi pers perkenalannya sebagai pemain baru Fiorentina dan kembali berbicara soal kepergiannya dari Inter. Striker asal Bosnia tersebut menegaskan bahwa ucapannya sebelumnya bukanlah bentuk kontroversi atau serangan terhadap klub lamanya. Itu bukan polemik, tapi kebenaran, ujar Dzeko seperti dikutip oleh Corriere dello Sport. Dzeko merasa tak mendapatkan penjelasan yang jelas dari manajemen Inter atas keputusan tidak memperpanjang kontraknya. Ia menyoroti perannya di laga final Liga Champions musim lalu sebagai bukti kontribusinya yang signifikan. Saya mengatakan apa yang saya pikirkan, saya tidak mengerti mengapa saya tidak dipertahankan, padahal saya menjadi starter di final Liga Champions, tegasnya. Meski kecewa, Dzeko tetap menghargai masa-masanya bersama Nerazzurri. Ia mengaku senang dengan pengalaman selama 2 tahun berseragam biru hitam. Saya tetap menjalani 2 tahun yang indah di Inter, tambah mantan kapten timnas Bosnia tersebut. Kini, Dzeko bersiap menghadapi musim baru bersama Fiorentina dengan semangat tinggi. Ia bahkan menantikan momen untuk kembali ke stadion yang pernah ia sebut rumah. Saya tidak sabar untuk kembali ke San Siro, pungkas Dzeko di hadapan media. Pelatih Genoa, Patrick Vieira, membantah keras rumor yang mengaitkannya dengan posisi pelatih kepala Inter Milan pada musim panas ini. Ia kini fokus bangun skuad Genoa dengan pemain berpengalaman. Dalam wawancara dengan Sky Sport dari kamp pelatihan pramusim Genoa di Moena, Patrick Vieira menegaskan bahwa ia tidak pernah dihubungi siapapun terkait isu tersebut. Sebelumnya, nama Vieira sempat dikabarkan menjadi kandidat pengganti Simone Inzaghi, yang hengkang ke Arab Saudi. Namun Inter akhirnya menunjuk Christian Chivu sebagai pelatih baru mereka. Rumor tentang Inter? Saya tidak pernah mendengar apapun dari siapapun, tegas Vieira. Dalam kesempatan itu, Vieira juga menyoroti aktivitas transfer Genoa. Ia menekankan pentingnya peran para pemain lama seperti Mattia Bani, Ruslan Malinovski, dan Caleb Ekuban dalam membantu adaptasi para rekrutan baru. Genoa juga tengah merampungkan peminjaman talenta muda Inter Milan, Valentin Charboni, yang mencetak gol kemenangan Inter atas Urawa Reds di Piala Dunia antar klub bulan lalu. Vieira menyambut hangat kehadiran Charboni. Kami adalah klub dengan banyak hal menarik bagi pemain. Dia pemain berkualitas dan penting bagi ambisi kami. Bertahan di Serie A itu sulit, tapi kami ingin berkembang secara gaya bermain, tutup Vieira. Tottenham dikabarkan siap bersaing dengan Inter Milan dan klub Premier League lainnya dalam perburuan servis defender Genoa dan timnas Belgia, Connie de Winter. Thomas Frank ingin memperkuat kedalaman lini pertahanan timnya menjelang bergulirnya kompetisi musim 2025-26. Menurut kabar yang dilansir The E-Paper mengungkapkan bahwa Tottenham telah memantau Connie de Winter sejak awal 2025 dan melihatnya sebagai salah satu opsi potensial sebagai pengganti Christian Romero. Pemain internasional Argentina tersebut telah dikaitkan dengan Atletico Madrid meski saat ini klub La Liga tersebut telah mundur dari negosiasi karena permintaan harga The Lily Whites. De Winter merupakan jebolan Akademi Juventus dan tampil 2 kali di Liga Champions selama musim 2021-22 sebelum dipinjamkan 2 musim berturut-turut ke Empoli dan Genoa. Kontrak terakhir kemudian dipermanenkan dan perkembangannya membuatnya dipanggil ke skuad Belgia untuk pertama kalinya pada Maret 2024, dengan 4 penampilan untuk setan merah sejauh ini. The Lily Whites ingin menyegarkan skuad mereka setelah musim Liga Primer yang buruk. Internews melaporkan bahwa dampak kekalahan Inter dari Fluminense pada 30 Juni di ajang FIFA Club World Cup tak hanya terasa di lapangan. Para pemain dan penggemar kecewa karena tersingkir lebih awal, tetapi momen itu menjadi pemicu untuk memperkuat kembali kohesi dan ketahanan tim menjelang musim 2025-2026. Kekalahan ini menyadarkan semua pihak akan pentingnya persiapan matang dan kedalaman skuad, ujar laporan tersebut. Inter sempat menjadi salah satu favorit juara untuk kompetisi FIFA Club World Cup, namun gagal melewati babak 16 besar. Jadwal padat dan beban fisik membuat performa tim menurun drastis selama turnamen, tulis laporan itu. Meski demikian, partisipasi mereka menghasilkan pemasukan sebesar 31,5 juta euro yang akan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas pemulihan, pengembangan akademi muda, dan program keterlibatan komunitas. Pelatih baru Christian Chivu memanfaatkan Club World Cup sebagai ajang uji coba taktik baru dengan sedikit modifikasi dari sistem Simone Inzaghi. Chivu meningkatkan intensitas pressing dan memberikan peran lebih kompleks bagi fullback seperti Carlos Augusto, ungkap laporan tersebut. Cedera Davide Fratesi menyisakan celah di lini tengah, tetapi pemain muda seperti Peter Sui mulai menunjukkan potensi besar. Pramusim Inter menjadi panggung evaluasi bagi pemain muda dan rekrutan anyar seperti Nikola Zalewski dan Angiwan Bonni. 2 laga uji coba melawan Olympiacos dan AC Monza akan jadi ajang penting untuk menguji fleksibilitas taktik dan kedalaman skuad, tulis Internews.
Cifu berharap pendekatan bertahap ini dapat menciptakan keseimbangan antara kontrol permainan dan soliditas pertahanan, demi menghindari kegagalan seperti saat melawan Fluminense. Inter tolak tawaran dari Atalanta untuk Francesco Pio Esposito. Alfredo Pedula melalui Sport Italia melaporkan bahwa Atalanta kembali mencoba merekrut Francesco Pio Esposito dari Inter. Klub asal Bergamo mengajukan permintaan kepada Inter pada Kamis sore untuk mendatangkan sang penyerang, ungkapnya. Namun Inter menolak mentah-mentah dan menganggap Esposito sebagai pemain yang sepenuhnya tidak dijual. Tawaran Atalanta bagian dari kesepakatan terpisah agar mereka bersedia melepas Ademola Lookman ke Inter. Tetapi Inter menolaknya dan tetap hanya mengajukan tawaran senilai 40 juta euro, ambil atau tidak ada kesepakatan sama sekali. Pakar transfer ini juga mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya klub lain mencoba merekrut pemain muda tersebut. Sekitar 1,5 bulan lalu, Napoli sempat menawarkan 30,5 juta euro ditambah bonus kepada Inter, katanya. Tawaran itu datang sebelum penampilan gemilang Esposito di Piala Dunia antar klub. Meskipun nilai yang diajukan cukup tinggi, Inter tetap menolak tawaran dari Napoli. Bahkan sebelum performa meledak di turnamen internasional itu, Inter sudah menolak pendekatan dari klub milik De Laurentiis, tambah Pedula. Hingga saat ini, Inter tetap kukuh mempertahankan Esposito sebagai aset jangka panjang mereka. Hakan Çalhanoğlu akhirnya dipastikan akan bertahan di Inter Milan setelah sebelumnya tersebar kabar bahwa ia akan bergabung dengan Galatasaray di musim panas ini. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, manajemen Inter Milan, bersama pelatih Christian Cifu, telah memainkan peran krusial dalam meredakan perseteruan antara Hakan Çalhanoğlu dan Lautaro Martinez. Kini, pemain internasional Turki tersebut sedang mempersiapkan comeback setelah musim 2024-25 yang suram. Presiden klub, Giuseppe Marotta, juga telah memberitahu media bahwa sang gelandang akan tetap bertahan di klub, menegaskan posisinya di Nerazzurri. Meskipun Çalhanoğlu sempat ingin bergabung dengan Galatasaray, ia tidak berusaha memaksa keluar dari Inter. Wakil Presiden klub Turki, Abdullah Kavukçuha, bahkan sempat bertemu dengan Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, untuk membahas kemungkinan kepindahan. Namun, tampaknya klub Super League tersebut lebih fokus untuk mengamankan Victor Osimhen dari Napoli, mengingat ia merupakan pencetak gol terbanyak liga musim lalu. Inter Milan menunjukkan komitmen penuh terhadap Çalhanoğlu. Saat dikonfrontasi wartawan pada hari Selasa, Marotta dengan tegas menyatakan, Çalhanoğlu adalah pemain kami dalam segala hal, jadi dia akan tiba sesegera mungkin. Segera setelah dia dipanggil. Pernyataan Marotta ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Hakan Çalhanoğlu. Gelandang Turki itu kini diperkirakan akan bergabung dengan kamp pramusim Inter, yang dijadwalkan dimulai pada 26 Juli, di Appiano Gentile. Ini menandai babak baru bagi Çalhanoğlu di Inter, setelah perseteruan internal berhasil diredakan dan fokus kembali pada persiapan tim untuk musim mendatang. Inter ajukan tawaran resmi 40 juta euro untuk Ademola Lookman, Atalanta bertahan pada harga lebih tinggi. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Inter telah mengajukan tawaran resmi senilai 40 juta euro kepada Atalanta untuk merekrut Ademola Lookman. Atalanta tidak menganggap tawaran 40 juta euro dari Inter sebagai tawaran yang dapat diterima, ungkapnya. Meski demikian, Inter telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Lookman dan tidak berniat menaikkan tawaran tersebut. Menurut Di Marzio, Atalanta menginginkan 50 juta euro untuk melepas pemain asal Nigeria itu. Inter tetap bersikukuh pada tawaran awal mereka dan berharap bisa memanfaatkan kesepakatan yang telah mereka capai dengan sang pemain. Tawaran Inter berbentuk pinjaman dengan kewajiban membeli, tetapi Atalanta tidak yakin dengan nilai 40 juta euro maupun format tawarannya. Pasquale Guarro memperkuat laporan tersebut dengan menyebutkan bahwa Inter benar-benar telah mengajukan tawaran 40 juta euro. Ia menyatakan, Atalanta tetap pada pendiriannya, tetapi Inter kini berharap Lookman mengambil peran dengan menekan janji yang telah dibuat pemilik Atalanta musim panas lalu. Pemilik Atalanta dikabarkan telah berjanji akan melepas Lookman jika ada tawaran senilai 40 juta euro. Sementara pihak internal Ladea mengatakan angka tersebut hanya untuk tim luar Italia. Sementara itu, Alfredo Pedula menginformasikan bahwa Atalanta bersedia mempertimbangkan jika Inter menaikkan tawaran menjadi 45 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus yang mudah tercapai. Ia menambahkan, Ladea selalu menjadi negosiator tangguh dan tidak akan menjual kecuali sesuai dengan syarat mereka. Juventus bisa gunakan ketertarikan Inter pada Nico Gonzalez untuk kejar Fratesi. La Repubblica melaporkan bahwa Juventus dapat kembali mengejar Davide Fratesi jika Inter benar-benar melakukan pendekatan untuk Nico Gonzalez. Jika Inter berniat mendatangkan pemain sayap Argentina itu, Juventus bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka pembicaraan pertukaran pemain, tulis laporan tersebut.
Ketertarikan Inter pada Gonzalez disebut dapat memicu reaksi berantai dalam rencana transfer Juventus. Situasi masa depan Gonzalez berpotensi memengaruhi upaya Juventus mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, ungkap La Repubblica. Namun lebih dari itu, Bianconeri bisa menjadikan negosiasi sebagai celah untuk mendekati Frattesi. Frattesi sendiri disebut masih berkeinginan bertahan di Inter musim panas ini. Pelatih Christian Chivu ingin menjadikannya bagian penting dari proyek setelah hubungannya memburuk dengan Simone Inzaghi, lanjut laporan tersebut. Meski demikian, Juventus bisa mencoba menggoyahkan keputusan Inter melalui pembicaraan soal Gonzalez. Juventus bisa menjadikan diskusi tentang Gonzalez sebagai kesempatan untuk kembali membidik Frattesi, pemain yang sudah lama mereka incar, tutup La Repubblica. Vieri, Inter punya skuad terbaik di Serie A. Legenda Serie A dan timnas Italia, Christian Vieri, dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, Vieri menilai bahwa Inter saat ini memiliki komposisi pemain terbaik di Serie A. Untuk saat ini Inter punya skuad terbaik, apalagi jika mereka mendapatkan Lookman, ungkapnya. Vieri mengomentari rumor transfer Ademola Lookman dari Atalanta ke Inter yang semakin kencang dalam 24 jam terakhir. Ia menganggap Lookman sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Lookman pemain yang bisa ubah permainan. Kalau bisa dapat dia, ya memang harus diambil, tanpa ada pertanyaan, kata mantan bomber Inter itu. Selain Lookman, Vieri juga menyoroti perekrutan pemain muda seperti Angeon Boni yang dianggapnya sebagai aset masa depan. Dia masih sangat muda dan cepat. Kalau kamu secepat itu senjata nyata, ucap Vieri, yang juga berharap pelatih baru Inter, Christian Chivu, mendapatkan waktu lebih dari biasanya di klub-klub besar Italia. Saya harap Chivu diberi waktu lebih banyak dibanding standar Inter, AC Milan, dan Juventus, tambahnya.